Halo semuanya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabar? Buat semuanya, mudah-mudahan semua pada baik semua ya, pada sehat semua. Amin. Oke, alhamdulillah kali ini ya kita masih diberi kesempatan untuk ya bertetap ya apa ya, hadir dalam kelas ini dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang dimana hari ini materi yang akan dibawakan, yang akan saya bacakan yaitu mata kuliah materinya itu peranti masukan atau yang sering kita tahu itu input device. Oke ya, kita mulai. Dalam piranti masukan ini ada beberapa jenis piranti masukan yang dimana terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada yang disebut bagian pengetikan, ada lagi jenis piranti gambar yang dimana gambar juga terbagi lagi, ada yang gambar itu petunjuk, yang input device-nya itu ada yang tentang pengambilan, dan ada lagi di sini ada piranti masukan suara, video, gerakan, dan lain-lainnya. Yang pertama itu bisa kita lihat untuk piranti, untuk input device-nya dalam pengetikan itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada keyboard, ATM, yang ketiga itu point of sales ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan untuk dari gambar sendiri itu input device-nya terbagi 2 petunjuk. Nah, yang petunjuk ini ada beberapa poin yang termasuk ke dalam input device petunjuk. Yang pertama itu ada mouse, ada trackball, ada pointing stick, touchpad, touchscreen, joystick, berbentuk pena ya, teman-teman mungkin ada yang tahu. Dan selanjutnya kita beralih ke input device pengambilan. Dalam pengambilan ini terbagi 2. Yang pertama itu pengambilan terformat dan juga pengambilan tidak terformat. Yang ini seharusnya tidak terformat. Nah, yang ketiga itu ada input device suara yang meliputi mikrofon, automatic, touch tone juga ya. Dan keempat itu ada video, kamera video itu termasuk input device juga. Dan yang ini yang kelima yaitu gerakan. Yang gerakan ini yang dimana biasanya digunakan untuk virtual reality ya, yang meliputi masuk inputnya itu ada globe, ada headset, walker, dan yang lain-lainnya itu ada juga sensor termasuk input device, pembaca kartu magnetik, radio frequency identification device, dan yang terakhir itu pembaca kartu cerdas. Selanjutnya nih, di pembahasan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang ini input device, tapi yang secara fundamental ya, secara pada umumnya gitu, secara umum. Sekarang kita bahas lagi juga ini keyboard nih. Keyboard merupakan piranti masukan data yang dapat mengubah huruf, angka, ataupun kode lainnya yang menjadi isyarat listrik yang dapat diproses komputer. Dalam keyboard ini ada beberapa jenis tipe keyboard. Yang pertama ini ya, gambar yang teman-teman lihat ini biasanya gambar keyboard yang sering kita gunakan dalam PC yang kesehariannya. Dan juga ada juga input device keyboard yang berbentuk ini apa ya, emulator, yang dimana biasanya ada on screen ya, screen keyboard biasanya ada tuh yang buat touch screen atau ya misalkan kalau teman-teman bermasalah dengan keyboardnya, teman-teman bisa menggunakan ini on screen keyboard yang sudah tersedia di apa di komputer masing-masing. Nah, yang kedua yaitu automatic teller machine, ATM ya. ATM. ATM ini juga disebut
anjungan tunai mandiri biasanya digunakan dalam perbankan. Teman-teman sering menggunakan pasti untuk mengambil uang, buat transfer uang, ataupun ngecek saldo dan lain sebagainya. Banyak teman-teman bisa gunakan ATM tersebut. Fasilitasnya ya seperti buat pembayaran dan lain sebagainya itu sudah tersedia ya buat untuk ini. Dan selanjutnya kita di sini ada pos. Nah, untuk pos of sale ini teman-teman pasti sudah ada yang tahu kalau misalkan teman-teman pergi ke restoran yang besar atau di kasir dan lain sebagainya, itu pos itu point of sale yang dimana merupakan printing yang digunakan pada toko-toko, maaf salah, itu bukan toko-toko untuk memasukkan data pembelian. Biasanya digunakan pada toko-toko untuk memasukkan data pembelian. Ya, misalkan ini biasanya sering digunakan juga banyak banget di restoran Jepang biasanya. Semuanya sudah menggunakan pos ini gitu loh. Sangat bagus sekali ini. Dan selanjutnya ada lagi ini peranti petunjuk yang seperti yang kita bahas sebelum kita mulai. Ini peranti petunjuk digunakan untuk memilih data atau atau perintah ya, maaf itu salah, tipe perintah yang muncul di layar monitor. Peranti petunjuk banyak digunakan terutama pada aplikasi yang berbasis gambar nih, karena memilih perintah dengan peranti petunjuk lebih mudah daripada harus mengingat perintah yang harus diketikkan lewat keyboard. Nah, selanjutnya nih, ini ada perintah petunjuk itu salah satunya yaitu mouse. Mouse ini sangat berperan penting sekali dalam mengarahkan. Ketika kita memilih sesuatu yang ada di layar monitor, kita menggunakan keyboard. Biasanya digunakan untuk jenis-jenis komputer PC ya. PC kalau laptop kan sudah ada touchpad gitu. Jadi kita menggunakan mouse untuk di PC. Jadi ini sangat membantu sekali. Dan cara kerjanya di bawahnya itu kan ada sensor ya, biasanya berwarna merah di lampu tersebut. Itu sistem kerjanya mau dibantu dengan sensor yang di bawahnya mouse tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada trackball nih. Trackball mungkin teman-teman ada yang pernah coba belum? Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, trackball ini memiliki fungsi yang sama dengan mouse, hampir mirip ya, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya, untuk menggerakkan petunjuk mouse di layar, diperlukan penggeseran mouse. Penggeseran petunjuk trackball di layar dilakukan dengan memutar bola trackball dengan pemakaian arah yang dikehendaki. Nah, sekarang ada point stick. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya laptop yang punya point stick tersebut. Biasanya point stick ini bisa kita jumpai di laptop ThinkPad Lenovo biasanya gitu. Bagus itu ya. Alat petunjuk ini biasanya berbentuk seperti karet menghapus kecilnya. Ini biasanya terletak pada laptop. Nah, untuk menggerakkannya penunjuk pada layar dilakukan dengan menekan peranti ini ke arah yang dikehendaki. Biasanya ya, misalnya ini ya gak jauh beda seperti mengarahkan sesuatu gitu, diarahkan, ditekan ke atas, kalau ke kiri gitu diarahkan. Oke, selanjutnya kita ada touchpad. Teman-teman pasti sudah tahu ya, gambar ini kelihatan gitu, sering hitam, ini karena sering dipakai. Ya, sama halnya sama kayak mouse. Ini teman-teman kalau bisa menggunakannya tinggal geser aja gitu, tinggal geser kemana. Ini sih gimana ya, prinsipnya untuk masalah kenyamanan
itu tergantung pribadi masing-masing sih. Ada yang lebih suka menggunakan mouse, ada yang juga lebih suka menggunakan touchpad ini gitu. Nah, yang selanjutnya ini touchscreen juga termasuk input device nih. Ya, touchscreen bisa atau nama lainnya layar sentuh. Ini berarti penunjuk berupa monitor yang telah dibuat sangat peka gitu ya, sangat peka sekali sehingga memungkinkan pemakai untuk menunjuk dan menyentuh suatu gambar di layar. Jadi ini lebih powerful banget gitu. Karena kita tidak perlu mengarah-ngarahkan mouse, kita tinggal sentuh sana sentuh sini. Seperti halnya zaman sekarang kan HP, smartphone sudah layar sentuh semua, udah touchscreen semua. Gitu jarang banget kita bisa lihat ya HP yang masih ada keyboardnya gitu ya. Ya, untuk selanjutnya ini joystick nih. Joystick ini biasanya teman-teman cowok nih yang suka main game ya lebih tahu. Biasanya ada juga sih cewek yang suka main game sekarang. Ini joystick ini biasanya untuk mengendalikan permainan game ya. Pada prinsipnya teman-teman hanya mengarahkan ini aja, tuasnya aja ya, tongkat ini gitu. Ini biasanya zaman dulu banget nih. Zaman dulu banget. Mungkin masih ada entahlah, tapi untuk saat ini populer bangetnya nih menggunakan ini joystick kayak ini. Kayak gini, ini masih ada menggunakan ini nih. Tinggal mengarahkan aja sih gitu. Nah, selanjutnya ini ada piranti penunjuk berbentuk pena nih. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu nih, sistem berbasis pena ini elektronik ya, pasti termasuk elektronik, memungkinkan seorang memilih, memasukkan perintah, dan bahkan menerima masukan berupa tulisan tangan jika menggunakan perangkat lunak yang dapat mengenali dan menjelaskan tulisan tangan. Contoh nih, biasanya pemanfaatan ini sistem komputer berbasis pena adalah pena untuk memasukkan pada PDA dan berbagai komputer yang terdapat di pegangan tangan. Nah, selanjutnya ada light pen nih. Light pen, ya pengertiannya yaitu piranti petunjuk yang berupa seperti pena dan dapat menghasilkan cahaya yang digunakan bersamaan dengan sebuah layar yang peka cahaya atau juga foto elektronik. Light pen memungkinkan pengguna menunjuk langsung ke layar di mana pengguna menghendaki pilihan atau perintah yang dijalankan. Nah, biasanya bisa digunakan buat presentasi juga ya biasanya. Tapi di sisi lain ini ada contoh untuk pemanfaatan light pen yaitu pada alat pengendali lalu lintas udara pada bandara. Light pen bisa digunakan untuk menampilkan informasi lebih rinci mengenai sebuah pesawat dengan cara menunjukkan piranti masukan ini pada objek tertentu yang muncul pada radar. Itu. Nah, sekarang ini ada digitizing tablet, yang dimana merupakan salah satu piranti digiting, yaitu piranti yang dapat mengonversikan gambar atau foto menjadi data digital. Piranti ini berbentuk seperti papan plastik ya, pada umumnya seperti ya tempat ada tulis gitu. Tapi bedanya ini elektronik dilengkapi dengan mouse atau pena elektronik. Tablet akan dapat mengkonversikan gerakan tangan pemakai menjadi sinyal digital masuk ke bagian komputer. Biasanya banyak sekali digunakan pada desainer-desainer gitu. Biasanya menggunakan ada yang desainer mobil, apalagi teknik sipil, pembuatan bangunan, mobil, dan lain sebagainya. Banyak digunakan, banyak sekali dijumpai. Sekarang kita beralih ke pengambilan input device terformat. Nih, ada beberapa contoh di sini yang termasuk pengambilan terformat. Salah satunya yaitu barcode reader. Nah, barcode reader adalah pola garis-garis hitam putih yang umum dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko-toko swalaya nih biasanya untuk mempercepat proses pemasukan data transaksi penjualan karena ini lebih powerful untuk membantu
penjual untuk menghitung atau ya mengkalkulasikan jumlah harga yang harus dibayarkan si pembeli. Barcode ini dibaca dengan alat yang disebut barcode reader atau juga sering disebut barcode scanner yang berupa semacam scanner foto elektronik yang dapat mengkonversikan data barcode menjadi sinyal digital. Gitu. Nah, selanjutnya ada magnet ink character recognition. Nah, ada yang tahu kah kira-kira? Coba kita tebak ya. MRC ini dipergunakan untuk membaca karakter-karakter khusus MICR yang dicetak dengan tinta khusus pula. Ini tintanya juga khusus ya untuk mencetak, ini bukan seperti printer-printer biasa. Nah, tinta ini nantinya akan dimagnetisasi oleh piranti MICR sehingga informasi magnetik dapat dibaca dan terjemahkan menjadi sinyal digital. Nah, ini ya, MICR ini merupakan metode yang dapat menyediakan pembahasan informasi secara aman, berkecepatan tinggi juga. Nah, penggunaannya biasanya pada cek bank. Nah, ketika teman-teman ke bank bisa dijumpai itu ketika ada cek bank di bawahnya itu ada seperti apa ya, tulisan-tulisan khusus gitu dengan yang apa, sekali terdiri atas karakter dengan bentuk khusus yang berupa nomor cek, nomor pengurutan, dan nomor akun pemiliknya juga. Dan yang ini yang selanjutnya adalah optical mark recognition. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira selewat nih sebelum kita definisikan? Mungkin teman-teman sudah pernah ya, bukan mungkin lagi, teman-teman sudah melakukan kegiatan ini ya ketika teman-teman ujian SD, SMP, SMA, mungkin SMA yang sekarang ujian nggak ya? Enggak ya kemarin. Ya SD ya pada umumnya pada dulu itu kita ketika ujian nasional kita bulatin terus belum sampai hitam belum sampai robek terus aja dilingkarin. Nah, OMR ini adalah piranti yang dapat membaca blok tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Piranti ini membaca masukan dengan bantuan refleksi optik nih, dengan mengenali ketebalan tulisan. Jadi biasanya ada perintah dari guru sebelum melakukan ujian itu, tolong dilingkari sampai hitam, sampai kelihatan, jangan ada yang pudar gitu warnanya. Karena ini ketika apa ya, warna hitamnya lingkarannya itu eh, eh, kurang kurang apa ya, kurang tebal, mungkin bisa saja alat tidak bisa membacanya gitu sehingga hasilnya blank gitu seperti itu. Biasanya ya peserta tes diminta untuk mengisi buatan-buatan jawaban ini dengan pensil 2B. Ya, betul nggak? Karena keuntungan memanfaatkan OMR ini selain dalam hal kecepatan memproses, juga dalam ketelitian karena terhindar dari kesalahan manusia dalam koreksi. Biasanya kan kalau kalau dikoreksi sama manusia karena sudah capek, sudah lelah, tidak fokus, kurang minum, lapar dan sebagainya, bisa saja hasilnya jadi salah. Kalau ini optical mark, ya akurasinya sangat tinggi dengan dalam kebenarannya seperti itu. Tadi OMR ya. Nah, selanjutnya ada OCR nih. Nah, OCR ini adalah piranti yang dapat membaca teks dan mengkonversikan ke dalam kode digital yang nantinya diproses oleh komputer. Nah, seperti kita lihat di sini ada OCR, ini ada Al-Quran. Biasanya alat tersebut ketika ditempelkan nih, ada kode-kode di sini, ada warna kuning, ada warna apa biru, ada warna merah. Ketika kita tempelkan itu otomatis akan membaca dan mengeluarkan suara biasanya gitu. Nah ya, jadi sekarang ini udah apa ya? Udah sangat canggih ketika kita ingin belajar ngaji, ketika kita tidak ada apa gurunya, kita bisa menggunakan ini fasilitas input OCR ini. Jadi ketika kita tidak hafal, tidak tahu cara membacanya, kita tinggal tempelkan aja seperti itu.
Dan selanjutnya ini ada pengambilan gambar tidak terformat nih. Ini ada beberapa yang termasuk input device tidak terformat. Yang pertama ada image scanner. Image scanner ini dikenal juga sebagai apa ya? Scanner gitu ya. Kita sebut scanner. Ini merupakan piranti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Kemudian hasilnya diubah menjadi isyarat digital dan dapat disimpan di dalam hard disk, flash disk atau dimanapun bisa teman-teman bisa disimpan. Nah, tapi untuk saat ini yang terbaru gitu ya, kita sangat susah sekali kalau misalkan mencari scanner tersebut karena sekarang juga sudah sangat bagus sekali. Ada tuh aplikasi Play Store namanya Noteblock. Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk men-scan image yang kita kehendaki. Kualitasnya juga bagus. Ini bukan promosi ya. Hanya menyarankan saja, maksudnya di teknologi yang sekarang ini kita sudah ya menggunakan scanner ini terlalu rumit gitu ya, karena tapi ada bagian-bagian tertentu yang kita butuhkan juga untuk scanner ini, karena misalkan dengan kualitas yang tinggi yang sangat detail juga, misalkan kita men-scan gambar, kita bisa gunakan image scanner. Nah, yang selanjutnya ini ada kamera. Kamera juga pada zaman dulu kita hanya bisa menggunakan kamera yang berlensa tersebut, tapi saat ini banyak sekali variasi-variasinya kamera, yang bahkan smartphone yang sekarang itu yang diunggulkan adalah kamera, sampai ada kameranya dulu satu, ada lagi dua, tiga, empat, lima. Wah, sangat menggiurkan sekali ya ketika kita ingin membeli smartphone dengan jaminan kamera yang sangat bagus. Itu adalah input device. Nah, yang selanjutnya ada pembaca retina mata nih. Biasanya ini dijumpai di mana ya? Di dunia kesehatan, di dunia apa ya? Ya, seperti yang rahasia-rahasia tersebut hanya bisa digunakan oleh mata. Jadi ketika kita misalkan mau masuk ruangan menggunakan retina, jadi kita harus menggunakan retina tersebut. Itu. Nah, selanjutnya pembaca sidik jari, kita bisa jumpai sidik jari ini dimanapun gitu ya. Karena sidik jari ini bisa sekarang udah digunakan di berbagai sektor, seperti ya kampus sekarang untuk kehadiran, di tempat kerja, pokoknya di semua serba sektor sudah menggunakan sidik jari ini untuk kehadiran ya. Nah, untuk input suara ini apa ya? Beberapa jenis peranti biasanya digunakan untuk menangkap masukan berupa suara agar dapat diubah menjadi isyarat digital telah tersedia di pasaran. Nah, biasanya penangkapan masukan suara ini biasanya dilakukan melalui mikrofon atau pesawat telepon. Ya, jadi teman-teman bisa lihat mikrofon enggak bergantung bentuknya seperti ini saja. Headset pun handsfree itu sudah tersedia mikrofon sekarang, bahkan komputer, laptop juga sudah difasilitasi untuk mikrofon. Nah, untuk selanjutnya ini ada automatic speech recognition nih. Bentar. Biasanya sistem ASR ini dapat mengenali masukan berupa kata-kata dalam kalimat. Sistem ini memiliki yang pertama yaitu fitur menganalisis yang dapat memisahkan suara orang dengan suara-suara pengganggu pada latar belakang dan mengubah sinyal digital suara menjadi fonem. Yang kedua itu mengklasifikasikan pola. Yang ketiga pemrosesan bahasa. Nah, di zaman teknologi yang serba canggih ini, sekarang kita secara tidak sadar, maksudnya itu automatic speech recognition itu, pengenalan suara itu kita sering gunakan kalau misalkan teman-teman melek dengan teknologi. Kita sudah disediakan oleh Google Assistant, Google ya. Ini produk Google, ada namanya Google Assistant.
ketika kita menginginkan suatu perintah, misalkan kita tidak mau membuka membuka HP, misalkan mengechat, menelpon, atau membuka YouTube tanpa kita harus menyentuh handphone tersebut, kita bisa menggunakan Google Assistant karena nanti suara kita dikenali oleh Google Assistant, kemudian perintah tersebut didigitalisasikan dan dijadikan sebuah perintah. Misalkan, "Hello Google, bantu saya untuk membuka YouTube," misalkan. Secara langsung, mesin Google tersebut, Google Assistant tersebut mengkonversikan kata-kata kita, diterjemahkan ke digitalisasi dan nanti dikonversikan untuk sebuah perintah, gitu. Nah, sekarang ini ada touch tone, ini salah satu contoh kecilnya ya, biasanya kita jumpai di dalam HP atau telepon, karena kenapa disebut touch tone, ketika kita menyentuh angka atau huruf yang kita kehendaki, maka ada suara umpan balik yang untuk outputnya seperti itu. Touch tone ini atau sering juga disebut dengan DTMF, dial tone multifrequency, adalah peranti yang dapat menerima masukan yang berasal dari telepon untuk memasukkan informasi atau perintah. Pada praktiknya, touch tone tidak bekerja sendirian, tetapi dirangkai dengan piranti-piranti lain guna mengendalikan atau menjalankan suatu makro komputer secara otomatis atau dari jarak jauh. Dan juga teman-teman bisa jumpai ketika teman-teman pergi ke ATM, ada beberapa ATM ya untuk misalkan ya seperti ini, maksudnya memungkinkan nasabah menekan tombol tertentu memasukkan nomor rekening, itu ada perintahnya juga dari touch tone tersebut, kemudian akan mendapatkan informasi suara yang diberitahukan, misalkan jumlah saldo seperti itu. Nah, selanjutnya video recorder ini bagus sekali ya, ini HDV. Teman-teman bisa jumpai ketika ya liputan seperti itu, ini pemrosesan video, rekaman capture video ya, tapi sekarang juga kita bisa seperti kita pengen jadi vlogger, kita tidak usah menggunakan ya video jenis seperti ini, kita cukup menggunakan HP juga sudah jalan gitu untuk membuat sebuah video. Nah, sekarang ini ada gerakan yang gimana, maksudnya kenapa disebut gerakan? Ini untuk gerakan juga termasuk ke input device ya, yang contohnya pada virtual reality ya. Virtual reality ini ada beberapa maksudnya tuh fasilitas yang mendukung untuk virtual reality. Yang pertama itu headset nih. Biasanya peranti ini dipasang pada kepala, menutup mata, yang digunakan untuk menangkap, merekam gerakan kepala, serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman sudah pernah menggunakan virtual reality, ini seperti ini bentuknya ya. Dan yang kedua itu globe. Globe ini biasanya berbentuk seperti sarung tangan, digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari teman-teman dan tangan pemakai. Pengguna globe ini digambarkan dalam biasanya berjudul Kongo kalau nggak salah. Pada film tersebut, Ami sang gorila biasanya menggunakan bahasa tanda dan sarung tangan untuk berkomunikasi dengan manusia seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu walker, biasanya digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kaki. Jadi ketika teman-teman berjalan itu direkam dengan alat ini, walker ini gitu, termasuk arah kaki berputar. Peralatan ini bisa digunakan bersama headset dan globe. Jadi di antara tiga ini adalah satu kesatuan untuk membuat virtual reality gitu. Ini maksudnya tuh faktor pendukungnya gitu, seperti itu.
Ya, paham. Nah, selanjutnya ada sensor. Nah, sensor ini termasuk input device juga. Nah, definisinya yaitu adalah sesuatu lalu digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik disebut transducer. Pada saat ini sensor tersebut yang telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan order nanometer. Biasanya teman-teman kalau secara tidak sadar, teman-teman bisa dijumpai ke parkiran. Biasanya ada sensor parkirnya. Jadi ketika kita mau keluar, kita harus bayar dulu atau apa sensor tersebut ketika kita mau masuk parkiran bisa kita ambil dulu ya karcisnya ketika setelah itu akan membuka sensor tersebut. Apa ada lagi sensor banyak ya sensor misalkan teman-teman kalau misalkan suka dengan IoT secara otomatis ketika kita memasang IoT tersebut pada pintu ketika kita misalkan contoh mengetuk pintu ada mengetuk pintu juga ada polanya karena kita input dulu ke dalam sebuah pemrograman. Misalkan pola ketukannya itu seperti ini. Tok 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 tok. Nah, baru akan pintu terbuka gitu. Ketika kita mengetuk pintu tuk 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 tuk. Nah, secara otomatis pintu tidak akan terbuka. Tapi ketika pintu dengan polanya tok 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 pasti akan terbuka karena nah itu yang disebut sensor. Banyak lagi sensor yang digunakan dalam keseharian kita. Misalkan ada lagi tuh, misalkan robot pemadam kebakaran, sensor berarti sensor panas ya. Ketika dia menemukan sensor panas, ada api gitu ya, api. Ketika keluar api, maka secara otomatis robot tersebut akan menyiramkan air tersebut untuk memadamkan api tersebut. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ada Radio Frequency Identification Device, RFID. Teman-teman bisa lihat ketika teman-teman memasuki tol, kita menggunakan e-tol gitu. Nah, sistem RFID ini apa ya? Adalah piranti yang memanfaatkan gelombang frekuensi radio untuk mengirimkan data dari sesuatu yang ditempeli RFID tersebut ke piranti pelacak RFID. RFID ini memiliki kelebihan nih dalam keamanannya karena pirantinya sulit dipalsukan. Selain itu, piranti RFID ini tidak memerlukan media kabel penghubung, maksudnya kabel penghubung, dan tidak memerlukan arena lurus bebas pandang sehingga sangat sesuai untuk memonitor memonitor sesuatu yang bergerak. RFID dapat memantau sesuatu dengan radius yang bervariasi tergantung kepada kekuatan pemancarnya. Nah, ada beberapa contoh nih penerapan RFID adalah seperti ya teman-teman bisa lihat ini ketika kita ke e-tol atau identifikasi hewan bisa kita barcode di sini. Ini kita bisa tahu datanya tersebut di sini. Yang kedua ada pengidentifikasi melacak jalur kereta, pemantauan transportasi truk kontainer, aplikasi-aplikasi pengelolaan kesehatan dan logistik, ataupun pelumpahan mobil untuk alasan keamanan, ya itu menggunakan sistem ini, RFID ini. Ya, paham ya? Dan yang selanjutnya kita bisa lihat ada pembaca kartu magnetik nih. Pembaca kartu magnetik ini berbentuk seperti kartu kredit ya. Kartu kredit ini, nih, ini pembaca kartu magnet ini. Karena kenapa? Ketika kita lihat ATM kita, kartu ATM, ini yang disebut pita magnetik ya. Jadi yang untuk jadi ketika pita magnetik kita itu digesekkan ke alat ini, maka data yang dibutuhkan itu akan keluar gitu. Ya, pada dasarnya kartu magnetik ini berbentuk seperti kartu kredit yang dilengkapi dengan pita magnetik. Nah, pita magnetiknya ini. Nah, pada pita magnetik ini data tertentu dapat diletakkan. Nah, jadi data yang ditempatkan pada pita ini dapat berupa nomor pegawai, misalkan identitas bank,
dan nomor rekening nasabah, dan lain-lain. Dengan menggunakan pembaca kartu magnetik, data pada pita tersebut dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Jadi gitu. Nah, biasanya kita jumpai penggunaan kartu magnetik pada kartu ATM, KTM teman-teman gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada pembaca kartu cerdas. Kartu cerdas ini merupakan suatu kartu yang di dalamnya terdapat chip sirkuit, chip ya, ini yang disebut chipnya, chip yang dapat berupa microcontroller yang memiliki kemampuan yang setara dengan memori internal. Chip yang digunakan dapat berupa chip microcontroller atau chip memori. Nah, biasanya kita jumpai ke kartu kredit nih, kartu kredit dan juga SIM card. Nah, ini sudah menggunakan pembaca kartu cerdas ini. Berarti pembaca cerdasnya ada di HP ya, kalau misalkan kartu telepon prabayar. Dan ini kartu pembaca kartu cerdasnya, dan ini adalah kartu cerdasnya. Itu. Nah, yang terakhir adalah pembaca kode QR. Kode QR sekarang sudah umum sekali, sudah apa ya? Sudah rumlah lah. Misalkan teman-teman bisa lihat, misalkan harga barang, terus pendaftaran, terus apalagi kode QR, WhatsApp web menggunakan kode QR juga. Terus apalagi tanda tangan digital juga sekarang di Dukcapil, tanda tangan digital menggunakan kode QR juga seperti itu. Jadi teknologi dalam zaman sekarang itu juga sangat pesat sekali. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka ya otomatis kita akan tertinggal. Seperti itu. Itulah mungkin pembahasan seputar input device. Teman-teman bisa explore apa aja sih. Ya mungkin ini hanya bagian kecil saja yang saya terangkan. Masih banyak lagi tentang input device. Asal teman-teman tahu dulu konsep dasarnya, konsep kerjanya seperti apa, dan teman-teman bisa memilih. Ini itu termasuk apa sih? Input device atau output gitu. Jadi harus diklasifikasikan. Asal tahu dulu konsep dasarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Untuk untuk materi saya hanya fundamentalnya saja, hanya umum. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa explore lagi sendiri, karena data open source ya sekarang gratis, teman-teman bisa akses dimanapun. Teman-teman bisa belajar sendiri. Ini hanya pengantarnya saja. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa belajar, dan nanti saya akan upload power ininya, slide-nya juga materinya. Saya juga akan upload kuis sama tugasnya. Jadi jangan lupa dikerjakan ya, jangan sampai tertinggal. Karena kuis biasanya saya kasih waktu 1 atau 2 hari, jadi jangan lewati waktu tersebut ya. Biasanya tugas saya kasih 1 minggu dalam jatuhnya. Jadi oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.